Kita lanjutkan materi kita. Seperti janji saya, bulan ini kita belajar para filosof eksistensialis. Jadi kita ingin lihat hikmah apa sih yang dititipkan oleh Allah di kepalanya para filosof barat. Dan coraknya biasanya agak beda dengan para filosof timur, termasuk para filosof muslim. Meskipun juga ada sedikit-sedikit persinggungannya. Malam ini kita ketemu beliau, Arthur Schopenhauer. Mocone susah ya. Ya wis wocone nopo anane ndak apa-apa. Arthur Schopenhauer. Ndak apa-apa wong nama, sing penting yang dimaksud ya orang itu. Kan jelas. Wong orang bule juga kalau maca nama kita ya ndak karu-karuan. Oke. Mungkin kalau baca namanya orang Jawa itu jadinya superhero semua. Paiman, Poniman, jadi gitu. Karena kalau di Jawa kan Poniman, Paiman itu kalau pakai lidahnya orang barat jadinya superhero. Oke. Arthur Schopenhauer ini filosof eksistensialis juga, cuma dia agak unik. Ini filosof yang dikenal gagasannya dengan nama pesimisme. Jadi malam ini kita belajar pesimis bareng Schopenhauer. Kan filosof-filosof yang lain kan nyuruh kita untuk optimis. Tapi nanti kebalikannya, orang ini mengajarkan kita sebenarnya hidup itu tidak bisa kita optimis, itu tidak mungkin. Yang mungkin itu malah pesimis. Bahkan nanti di titik tertentu tidak cuma pesimis, tapi sinis. Sinis itu bahasamu hari ini nyinyir. Nah, jadi kalau ingin belajar filsafat nyinyir, filsafat sinis, belajar dari Schopenhauer. Orangnya agak antisosial. Jadi agak susah bergaul. Patah hati bolak-balik. Umur 24 tahun naksir penyanyi di klub. Namanya Caroline, saya lupa Caroline siapa itu, ditolak. Patah hati. Nanti umur 40-an, 42, 43 seumuran saya ini pingin kawin lagi. Jatuh cinta lagi sama seorang perempuan. Gagal lagi. Jadi nanti di tulisan-tulisannya jangan kaget ada beberapa yang agak mendiskreditkan perempuan. Karena dia putus asa kok ditolak terus. Itu Arthur Schopenhauer. Hidupnya memang agak pahit meskipun anaknya orang kaya. Bangsawan yang kaya raya. Ayahnya meninggal bunuh diri waktu dia umur 17 tahun. Ya untungnya warisannya banyak. Jadi diceritakan 7 turunan tidak akan habis. Bangsawannya Jerman. Dia pinter maka fokus di studinya. Cuma saat bareng jaya-jayanya dia ini saingan sama Hegel. Maka filsafatnya kritik tajam pada Hegel. Idolanya Immanuel Kant. Dia anti sama Hegel. Kebetulan hidup di zaman yang sama jadi saingan. Waktu ngajar dia milih jadwal kuliah yang sama kayak Hegel. Pingin lihat animo mahasiswa, ternyata dia kalah. Mahasiswa lebih banyak yang milih kuliahnya Hegel daripada kuliahnya dia. Yang ikut kuliahnya dia kabarnya cuma 5 orang. Jadi akhirnya dia tidak keluar dari kampus, kalah saingan. Terus fokus nulis buku. Bukunya sangat terkenal hari ini, judulnya The World as My Representation.
The world as will and representation. Dunia sebagai kehendak dan representasi. Cuma di awal-awal buku ini tidak laku. Ya zaman itu yang paling jagoan Hegel. Jadi pokoknya hidupnya banyak pahitnya. Jadi tidak sukses, gagal. Meskipun nanti belakangan kumpulan tulisannya luar biasa. Banyak menghebohkan orang. Tadi saya bilang ada beda antara filosof barat sama timur. Nanti di Schopenhauer ini kalian akan melihat bahwa di antara idolanya Schopenhauer selain Immanuel Kant adalah Buddha. Jadi nanti banyak pikiran-pikiran Buddhisme yang berpengaruh di Schopenhauer. Jadi itulah sosoknya. Itu dilihat gambarnya itu kan. Tambah tua, tambah ngeri wajahnya. Namanya orangnya agak antisosial. Hidupnya lebih suka sendiri ditemani anjing-anjing kecil, anjing pudel. Ya, jadi nggak akrab sama tetangganya. Beberapa kali kasus sama tetangganya sampai ke pengadilan. Itu Schopenhauer. Sudah bisa dibayangkan gambaran orangnya kan. Nanti meninggal sendirian di kebun rumahnya sendiri karena serangan jantung. Ya tetap dikubur sama tetangganya, tidak apa-apa. Meskipun benci, meskipun tidak suka sama tetangganya. Itu Arthur Schopenhauer. Tapi gagasan-gagasannya jangan kaget, nanti beberapa cara berpikirnya jauh. Nanti banyak berpengaruh misalnya dalam psikoanalisisnya Freud. Cara bahas cintanya tidak daki-daki kayak kemarin. Tidak seagung yang diomongkan kemarin. Katanya Schopenhauer, bahas cinta yang daki-daki luar biasa itu omong kosong, itu cuma ilusi. Itu palsu, tidak kayak gitu sejatinya. Oke, itulah tokoh kita malam ini. Bismillah ya, pelan-pelan kita belajar. Kelihatannya pertama kali saya ngangkat tokoh ini, makanya saya awali pelan-pelan dulu. Yang pertama, untuk paham Schopenhauer, kita butuh kenal dulu 3 filosof dan 1 aliran filsafat. 4-empatnya sudah pernah dibahas di ngaji. Yang pertama Plato, yang kedua Immanuel Kant, yang ketiga romantisisme, yang keempat Buddha, filsafat timur Buddha, khususnya konsep nirwana sama maya. Harus ngerti cara berpikir ini dulu, nanti baru mudah untuk belajar Schopenhauer. Plato diambil teori ideanya. Katanya Plato kan, hidup ini ada realitas, gambar yang kita lihat sama realitas yang sejati. Nah, realitas yang sejati ini bukan yang tampak ini. Yang sejati itu yang ada dalam idea. Saya lihat kalian, tak sebut manusia. Lihat itu juga manusia. Lihat yang pojok sana, meskipun yang sana pakai jilbab ditutup, saya juga menyebutnya manusia. Kenapa saya bisa sama menyebut ini semua manusia? Karena ada konsep manusia yang utuh, yang sempurna dalam dunia idea. Mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang rambutnya keriting, rambutnya gondrong, gundul, ada yang pesek, ada yang mancung, macam-macam. Tapi semua saya sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep manusia yang utuh, yang itu di dunia idea. Ini yang sejati sebenarnya. Yang beda-beda dan macam-macam itu ndak asli, cuma tampilannya. Kalau Plato kan analoginya pakai analogi gua. Gua bukan gua aku loh ya, goa-goa. Ya, analogi goa. Ya diulang lagi ngaji pas Plato. Jadi intinya itu nanti dikembangkan lebih lanjut oleh Schopenhauer.
Teori pertama itu. Yang kedua Immanuel Kant. Immanuel Kant juga membagi dua kayak Plato, tapi bukan dunia idea sama dunia nyata, tapi namanya dunia fenomena sama nomena. Fenomena itu sesuatu apa adanya, sesuatu dalam pandangan kita. Kalau nomena itu sesuatu apa adanya. Misalnya mikrofon ini saya lihat, saya pahami, ini kan berarti mikrofon menurut saya. Berarti sekarang dia jadi fenomena namanya. Lihat gelas. Oh, fenomena gelas yang saya lihat. Kenapa fenomena? Karena ini gelas menurut saya. Nah, gelas yang asli ada, cuma gelas yang asli itu kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena begitu kita tahu, dia bukan gelas yang asli, tapi gelas menurut saya. Jadi das Ding an sich itu tidak ada. Das Ding an sich itu barang apa adanya. Kacamata, saya lihat, sudah kacamata menurut saya. Kalian lihat kacamata menurut kamu. Kacamata yang asli itu kayak gimana? Tidak ketemu, tidak ada. Selalu menurut saya. Itu Immanuel Kant. Teorinya namanya fenomenalisme. Jadi aslinya sesuatu itu tidak akan bisa kita jangkau. Yang kita jangkau selalu sesuatu menurut saya. Ini nanti berkembang luar biasa di era posmo, misalnya ketika kajian-kajian hermeneutik. Itu kan basisnya teorinya Immanuel Kant ini. Al-Quran mungkin pasti benar, pasti baik. Tapi begitu kita pahami, kita baca, jadinya Al-Quran menurut pemahaman kita, menurut pembacaan kita. Itu sebenarnya melanjutkan ini. Basis teori yang nanti dikembangkan oleh orang-orang hari ini. Barangnya sih itu, tapi pemahaman kita tentang barang itu beda dengan barang itu aslinya. Jadi itu namanya fenomenalisme kalau di Immanuel Kant. Agak mirip dengan Plato. Yang dunia idea, dunia nyata. Ini dasar-dasar teorinya, harus ngerti ini dulu. Terus romantisisme. Dulu kita pernah ngomong Rousseau dan kawan-kawan, aliran romantisisme. Intinya mau ke hidup secara natural. Termasuk menonjol dalam bidang seni, termasuk menganggap hidup ini butuh seni karena hidup ini penderitaan. Nanti diulang lagi, nanti dijelaskan lebih panjang juga oleh Schopenhauer. Silahkan dicek lagi rekamannya. Kalau tak jelasin lagi sekarang nanti panjang. Yang terakhir filsafat timur. Dulu kita juga pernah ngomong tentang Buddhisme, bahwa hidup ini hanya ilusi. Atau kayak Ghazalian itu, jangan-jangan hidup ini tidak nyata. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Justru setelah mati kita bangun. Kayak kita waktu bangun tidur, itu kan waktu mimpi kan kita tidak sadar ngalami macam-macam. Jangan-jangan terus kita paginya bangun. Jangan-jangan hidup kita itu begitu. Sekarang ini sebenarnya mimpi. Besok setelah mati, oh alah tadi itu mimpi toh. Cuma kamu tidak tahu. Sekarang yang belum sadar waktunya mimpi. Kalau kamu mimpi kan juga tidak sadar kalau itu mimpi. Kan enggak. Kalau kamu sadar mimpi, wah mumpung mimpi bebas wae kan mesti ngono kamu. Tapi kan tidak bisa karena kamu tidak tahu kalau waktu itu kamu sedang mimpi. Sekarang juga begitu. Hidupmu ini jangan-jangan kayak mimpi, semuanya hanya ilusi. Tidak ada yang benar. Kamu sadar itu nanti setelah kamu meninggal, begitu dibangkitkan lagi. Alah iya ngapain kemarin sampai tawuran, maki-makian sampai wong itu cuma ilusi semua. Mimpi semua. Nah, itu ajaran Maya kalau dalam tradisi Buddhisme. Semua ini ilusi sementara, harus dilampaui. Jangan, makanya hampir semua sufi menyuruh kita jangan terikat oleh dunia ini. Karena yang terikat oleh dunia ini dia akan tertipu.
tipuannya dunia itu jangan dicari triknya, ya dunianya itu sendiri tipuan. Tidak ada sulapnya, ya dunia ini sulapan. Tidak ada yang asli. Semuanya permainan. Kan Quran sudah ngomong, wa mal hayatud dunya illa lahwun wala ibun. Hidup di dunia ini ya cuma lahwun wala ibun, gojek sama main-main. Ya gojek maksudnya bahasa Jawanya gojek, bahasa Indonesianya main. Ya. Jadi hidup ini kan mampir gojek. Mampir bergurau sebentar. Jadi ya senang-senanglah sebentar karena setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah itu dasar-dasarnya 4 ini ya. Plato, Immanuel Kant, romantisisme, dan filsafat timur. Ini beliau mau mencoba. Karena nanti di kantornya Schopenhauer itu ada patungnya Buddha dan patungnya Immanuel Kant. Nah kalian juga gitu, kalau punya idola kan mesti gambarin buat tempel di kamarmu itu kan. Saya tidak tahu idolamu apa, Dragon Ball atau Doraemon. Ini kan buat tempel. Kalau Schopenhauer kan idolanya beda, Immanuel Kant. Ya kamu suka siapa pasang aja di mau filosof-filosof kemarin yang kamu suka pasang aja di sana. Oke, daripada masang gambari artis, nanti kalau artisnya tua kan kecewa. Sudah nggak cakep lagi kayak waktu mudanya.